Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai tanggapan Presiden atas ambang batas pencalonan Presiden untuk pemilu 2019 hingga dilantiknya ratusan perwira baru di Istana Merdeka. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta diantaranya Presiden menegur menteri yang dinilai menghambat investasi. Presiden menilai presidential threshold 20% sudah baik. Presiden melantik lebih dari 700 perwira muda dari Akpol dan akademi dari 3 angkatan militer lainnya. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap menggaungkan kemudahan berinvestasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan deregulasi, namun hingga kini masih ada saja kementerian yang kerap mengeluarkan kebijakan yang dapat menghambat masuknya investasi. Hal ini membuat Presiden menyampaikan teguran saat sidang Kabinet Paripurna awal pekan ini. Dalam pengarahan sidang Kabinet Paripurna Senin 24 Juli, Presiden Joko Widodo menegur kementerian yang hingga kini masih mengeluarkan regulasi, sehingga berdampak pada sulitnya investor masuk ke tanah air. Menanggapi teguran terhadap pembantunya tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan, sindiran tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi jajarannya yang mempersulit proses perizinan di level birokrat. Karena Presiden meyakini kunci pertumbuhan ekonomi ada pada sektor investasi dan ekspor. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan pers di Jakarta Senin 24 Juli. Peningkatan investasi 2, peningkatan ekspor hanya 2 itu aja. Lah kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi atau investasi, ya pasti saya tegur. Presiden menambahkan saat ini adalah momentum yang tepat untuk menarik investor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ditambah peringkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mendapat peringkat pertama berdasarkan survei Gallup World Polling. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden mengingatkan kepada para pembantu pemerintahannya untuk mengeluarkan peraturan menteri yang mendukung laju investasi. Hal itu diungkapkannya karena ada 2 kementerian yang dinilai menghambat laju investasi yang masuk. Senin pagi Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh jajaran menteri di Kabinet Kerja. Salah satunya mengenai penertiban peraturan menteri. Presiden menegur para pembantu pemerintahannya untuk lebih teliti dalam mengeluarkan peraturan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yang berhubungan dengan kemudahan berinvestasi. Presiden juga menekankan kembali pentingnya mempermudah masyarakat dalam hal pembukaan dunia usaha, sehingga pemerataan ekonomi dapat terlaksana secara maksimal. Sebelum mengeluarkan sesuatu, dihitung, dikalkulasi, diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu, komunikasinya dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu, sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri, permen yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri.
Dua kementerian ESDM dan LHK menjadi institusi yang secara langsung ditegur oleh Presiden. Mengingat dalam 2 bulan terakhir, Presiden menilai peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut cukup menghambat investasi masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Garnis Giani, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo menargetkan pengerjaan jalan tol Pekanbaru-Dumai akan tuntas pada akhir tahun 2019 mendatang. Karena kecepatan progres pengerjaan jalan tol yang merupakan bagian dari Trans Sumatera tersebut dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Usai menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional 2017 di Pekanbaru Riau pada 23 Juli, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan meninjau pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Pembangunan jalan tol sepanjang 131 km dengan melintasi 5 kabupaten dan kota itu telah mulai dikerjakan sejak Desember 2016 dan kini sedang dalam proses pembebasan lahan yang sudah mencapai 47%. Presiden mengapresiasi kecepatan pengerjaan proyek dengan nilai investasi sekitar 15 triliun rupiah tersebut. Dia menegaskan bahwa penuntasan pembayaran pengerjaan proyek strategis nasional itu tidak ada masalah, sehingga ditargetkan pembangunannya akan selesai pada akhir tahun 2019 mendatang. Tol Pekanbaru-Dumai ini sudah dikerjakan, dimulai 6 bulan yang lalu, dan sekarang ini pada proses land clearing, kemudian pembebasan. Saat ini untuk pembebasan tanah sudah pada posisi 47%. Ya, sekarang ini dalam 6 bulan sudah 47%. Dari total 131 km dari Dumai Pekanbaru itu 131 km dan nanti investasinya kurang lebih mungkin 15-an triliun. Ya. Biaya pembebasan lahan sendiri berasal dari dana APBN sebesar 146,2 miliar rupiah, APD Riau sebanyak 14 miliar rupiah dan dana APBD Kabupaten Kota sebesar 20 miliar rupiah. Dibangunnya jalan tol Pekanbaru-Dumai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi yang berguna untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan wilayah, serta untuk memperlancar serta meningkatkan kenyamanan arus barang dan jasa antar daerah di Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta setiap kepala daerah agar fokus dalam menggunakan anggaran dan menggali semua potensi yang ada di setiap daerah. Dengan demikian, program pembangunan akan berjalan optimal sesuai dengan yang dicanangkan, serta tiap daerah memiliki pembeda atau kekhasan tersendiri. Disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa setiap daerah harus merancang dan menyiapkan berbagai kekuatan atau potensi yang ada. Tiap daerah pasti memiliki potensi yang tidak dimiliki daerah lain dan disitulah yang harus dikuatkan. Saat penutupan Rakernas ke-12 APEKSI di Kota Malang Kamis sore, Presiden menyemangati para kepala daerah agar giat membangun dan tidak perlu takut menggunakan anggaran. Ia mencontohkan misalnya dalam tahun pertama memerintah, seorang kepala daerah memfokuskan anggaran untuk infrastruktur atau potensi wisata. Maka apa yang dikerjakan itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal serta akan menjadi pembeda dengan daerah lain. Seperti halnya melalui Rakernas APEKSI ini, menurut Jokowi merupakan salah satu momentum yang tepat sebagai sarana berbagi informasi antar kepala daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Diferensiasi kota itu penting sekali. Setiap kota ini harus ada pembedanya. Bogor misalnya dengan Bali, dengan Denpasar harus beda. Dengan kota Ambon harus beda lagi. Dengan Balikpapan harus beda lagi. Kekuatan-kekuatan itu harusnya setiap kota yang harus merancang dan menyiapkan. Mulailah kita merancang sebuah anggaran itu yang fokus.
konsentrasi ke satu hal. Udah. Jika setiap kepala daerah mempunyai inovasi dan kreativitas tinggi, serta fokus dalam menggunakan anggaran, maka diharapkan program pembangunan berjalan optimal dan setiap daerah memiliki kekhasan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden menilai presidential threshold 20 hingga 25% sudah baik. Saksikan wartanya yang akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Warta Istana.